Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung, perkenalkan, saya Endang Prastiwi. Di channel ini saya memperkenalkan tentang satu gerakan yang saya sebut sebagai The 100 Million Movement. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, di era yang serba cepat seperti saat ini, di tengah gempuran AI, inflasi, dan ekonomi yang sangat menantang, bagaimana caranya untuk kita bisa nggak cuma bertahan, tapi juga bisa mempunyai satu benteng yang cukup kuat untuk bisa mencapai apa yang kita impikan. Nah, semuanya tertuang dalam satu framework yang saya buat dan saya gunakan sendiri, yaitu Power Plus Free. Di mana power adalah cara bagaimana kita bisa meningkatkan penghasilan kita atau power income kita. Nah, power income ini terdiri dari yang pertama, bagaimana caranya kita menggunakan problem solving skills, lalu bagaimana caranya kita memiliki outstanding marketable skills, dan bagaimana kita menjadi worthy of trust, dan bagaimana kita menjadi sosok yang eksklusif. Sedangkan free adalah tentang bagaimana kita mencapai financial resilience dan memiliki kebebasan untuk menentukan masa depan kita. Tentunya untuk menjadi versi diri kita yang terbaik. Karena pembahasannya cukup detail dan mendalam, aku bagi menjadi beberapa video yang teman-teman bisa lihat detailnya di link description video ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas subpilar pertama dari bagaimana cara menjadi eksklusif dengan raising the bar atau meningkatkan standar hidup kita. Yakni dengan cara merubah semua mimpi kita dari yang tadinya hanya berjudul seharusnya menjadi harus. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara menjadi eksklusif atau bagaimana cara menjadi sosok 0,1% dengan cara menumpuk keahlian atau stacking skills. Tapi kalau semua itu hanya berhenti di pikiran kita aja, alias cuma ide doang, pastinya nggak akan ada pengaruhnya dalam hidup kita. Jadi teman-teman sering kan melihat banyak orang yang pintar, punya cita-cita yang tinggi, tapi hidupnya tetap gitu-gitu aja. Itu karena mereka tidak berani mengambil keputusan, tidak membuat komitmen, dan juga tidak melakukan action. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana kita bisa melakukan itu semua dengan cara yang sederhana. Yuk simak baik-baik video ini. Kita sering menganggap hidup adalah soal nasib. Padahal sebenarnya hidup adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap harinya. Bahkan tidak mengambil keputusan pun itu adalah keputusan, yaitu keputusan di mana kita membiarkan keadaan yang mengatur hidup kita. Bicara soal keputusan, tadi aku baru melihat kenyataan pahit. Tetangga aku kemalingan dan pelakunya tertangkap. Ternyata pelakunya masih anak-anak, masih di bawah umur, dan bahkan mereka masih pakai tas sekolah. Ngelihat hal itu, aku marah, sedih, dan kecewa. Aku berpikir, kenapa anak-anak sekecil itu sudah berani ambil keputusan se-ekstrim itu, senekat itu? Apakah karena mereka kepepet sehingga tidak punya pilihan lain di kepala mereka? Atau
sudah jadi kebiasaan untuk mengambil hak orang lain. Tapi ini semua membuka pikiran aku dan menjadi pengingat keras buat aku dan mungkin buat kita semua. Bahwa the story doesn't make your life. You made it. Kita yang pegang pulpennya. Kita yang tulis skenarionya. Kita yang desain hidup kita. Jadi jangan biarkan situasi atau keadaan kepepet yang menjebak kita, menghimpit kita sampai ke sudut gelap. Jangan sampai menunggu keadaan kita kepepet, baru kita mau berubah. Aku mau ceritain lagi tentang kehebatan dari dua tokoh ini, di mana mereka berhasil mengambil keputusan yang tepat dalam hidup mereka. Yang pertama adalah Soichiro Honda. Beliau bukan seorang anak konglomerat, melainkan seorang anak tukang reparasi sepeda biasa, yang bahkan tidak lulus sekolah formalnya karena keterbatasan biaya. Pada saat Perang Dunia Kedua, pabriknya hancur, kena bom. Namun dia tidak menyerah. Dia membangun kembali pabriknya dan berhasil. Tapi sayangnya kemudian gempa besar terjadi di Jepang dan pabriknya hancur lagi. Di titik ini, di mana kebanyakan orang sudah menyerah karena sudah dihancurkan berkali-kali, tidak sama halnya dengan Honda. Beliau mengambil keputusan yang ekstrim untuk membangun kembali pabriknya dengan sisa-sisa aset yang ada. Dan kenapa dia berhasil? Karena dia memandang kehancuran bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan suatu kesempatan untuk membangun ulang semuanya dan membangun sesuatu hal yang baru. Di mana pada akhirnya dia berhasil membangun sebuah sepeda motor dengan menempelkan mesin kecil pada sebuah sepeda. Dia memutuskan untuk tetap pada visinya meskipun dunia di sekitarnya hancur. Nah, cerita yang kedua adalah tentang Ibnu Sina, di mana di masa hidupnya yang penuh konflik politik, dia harus berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya untuk menyelamatkan nyawa. Dia tidak punya akses ke universitas mewah. Dia hanyalah seorang pemuda yang haus ilmu di tengah ketidakpastian politik. Pada usia 16 tahun, saat orang lain mungkin asyik bermain, dia mengambil keputusan besar, yaitu dia memutuskan untuk menguasai seluruh ilmu kedokteran dan filsafat secara otodidak. Saat dia berhasil menyembuhkan Sultan, dia tidak meminta emas, melainkan dia mengambil keputusan untuk hanya meminta akses ke perpustakaan di istana. Kenapa sukses? Karena dia memutuskan untuk menginvestasikan waktunya pada internal aset atau ilmu yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Bahkan jika dia harus lari dari satu kota ke kota lain sebagai pengungsi. Kenapa mereka bisa sukses? Jadi mereka bisa sukses, yang pertama adalah mereka lebih memilih mengambil keputusan over resources. Mereka bisa sukses bukan karena mereka punya modal yang besar, melainkan mereka berani untuk memulai dengan resource yang mereka punya. Di mana Honda hanya memiliki sisa-sisa rongsokan dari pabriknya saja untuk memulai pabrik sepeda motor. Dan Ibnu Sina hanya bermodalkan rasa keingintahuan dia yang luar biasa untuk bisa memahami seluruh alam semesta. Nah, yang kedua adalah raising the bar.
di mana Honda bercita-cita sangat tinggi, yaitu dia ingin memobilisasi Jepang. Sedangkan Ibnu Sina, dia nggak bisa hidup yang begitu-gitu aja, yang biasa-biasa aja. Dia ingin memahami seluruh keindahan cipta alam yang diberikan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga adalah skill stacking, di mana Honda menumpuk keahlian beliau sebagai mekanik, innovator, dan marketer. Sedangkan Ibnu Sina menumpuk keahlian sebagai dokter, filsuf, dan logikawan. Nah, mungkin di sini teman-teman berpikir, ya nggak aneh lah kalau mereka sukses karena mereka datangnya dari negara-negara yang memang sudah sejak zaman dulu berkembang peradabannya. Honda lahirnya di Jepang dan Ibnu Sina lahirnya di Persia. Sementara kita lahirnya di negara yang masih berkembang, yang masih banyak tantangan, masih banyak challenge-nya. Terus gimana dong kita bisa sukses menghadapi semua tantangan itu? Nah, daripada energi kalian habis untuk terus-terusan komplain dan tanpa aksi nyata, aku mau ceritain satu sosok yang baru saja aku kenal, di mana beliau adalah sosok yang luar biasa berjasa untuk negeri ini. Aku baru kenal beliau mungkin dalam beberapa kali pertemuan, tapi, segitu aja aku tuh udah bisa ngerasain dan aku udah tahu banyak apa yang, beliau sudah coba kontribusikan untuk negara ini. Di usianya yang ke-83 tahun, di mana biasanya orang-orang sudah kehabisan energi dan sudah memilih untuk menikmati istirahatnya aja atau menikmati pensiunnya aja, beda halnya dengan beliau. Beliau itu masih sangat bersemangat untuk terus tanpa henti membangun bangsa ini. Bahkan ketika aku berbicara dengan beliau hanya melalui telepon pun, aku benar-benar bisa ngerasain energinya. Kebayang nggak sih? Nah, beliau ini dengan sangat tulus membangun mulai dari sekolah alam, sehingga anak-anak di sekitar kita mulai bisa belajar dan mulai bisa membangun karakter dan, eee, ilmunya untuk bisa siap bekerja di lapangan. Lalu beliau juga melakukan konservasi budaya, ada tarian, ada membaca, dan yang lain-lain. Termasuk juga beliau melakukan konservasi hewan dan flora. Di balik itu semua, hal yang sangat berimpact pada kita yang mungkin teman-teman juga nggak tahu adalah beliau sosok penting di balik rantai industri penyediaan energi di negeri ini. Kebayangkan di era AI yang saat ini membutuhkan sebegitu banyak energi listrik, tanpa ada sosok-sosok seperti beliau, kita tidak mungkin bahkan bisa menikmati belajar di rumah dengan lampu yang menyala atau bikin konten ini. Itulah kenapa aku menganggap beliau ibarat sosok Kartini zaman modern, di mana beliau memastikan tidak ada lagi kegelapan di seluruh pelosok negeri ini. Beliau adalah contoh terbaik sebagai sosok yang sangat eksklusif. Kenapa? Karena di dunia yang serba instan ini, serba cepat bosan, dedikasi puluhan tahun adalah hal yang sangat langka, yang mungkin kita nggak akan pernah temui dimanapun. Jadi beliau sudah membuktikan, usia boleh saja lebih senior daripada kita, tapi semangatnya belum tentu kita bisa sampai ke sana. Ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa uang hanyalah sebagai alat. Beliau menggunakan uang hasil dari bisnis keluarganya bukan hanya untuk pamer kekayaan atau mencapai kemewahan, melainkan beliau menggunakan uangnya untuk membangun
pendidikan yang lebih baik, untuk membangun lingkungan yang jauh lebih menjanjikan, dan juga untuk melakukan konservasi budaya. Lalu yang kedua, beliau juga menunjukkan skill stacking yang sangat luar biasa, di mana beliau menumpuk keahlian dan insting bisnisnya ditambah ketulusannya dalam membangun budaya dan lingkungan. Nah, yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah bahwa dengan mencapai kemerdekaan finansial, itu bukan berarti kita berhenti bergerak. Melainkan ini adalah titik awal di mana kita punya kesempatan untuk memberikan dampak yang jauh lebih luas untuk bangsa ini. Nah, jika beliau saja yang usianya jauh lebih senior dari kita, masih berkobar-kobar semangatnya untuk terus memberikan dampak terbaik buat masyarakat di sekitarnya, bagaimana halnya dengan kita? Apakah kalian sudah siap untuk membuat keputusan, komitmen, dan melakukan action mulai dari hari ini? Kita ketemu lagi di video selanjutnya.